Kita akan membahas topik seputar selingkuh dan setia. Nah, berbicara tentang selingkuh, berbicara tentang kesetiaan, tentunya kita lagi dihebohin nih ya dengan serial layangan putus. Wah, di mana-mana orang ngomongin serial layangan putus, ngomongin Aris, ngomongin Kinan gitu ya. Dan bahkan serial yang dibintangi oleh Reza Rahardian ini akhirnya menjadi trending di media sosial. Nah, secara garis besar sebetulnya layangan putus ini, film ini mengisahkan rumah tangganya si Aris dan juga si Kinan yang diterpa oleh permasalahan orang ketiga gitu ya. Aris yang awalnya adalah suami yang sangat romantis tiba-tiba berubah, sering terlambat pulang kerja, terus juga jarang kasih kabar gitu dan akhirnya terlibat perselingkuhan. Nah, hari ini karena si Aris dan si Kinan ini kita ngomongin juga tentang selingkuh dan juga setia. Saya bersama dengan narasumber saya yang tersambung melalui Zoom dengan Ibu Iliana Widodo MPDK CBC CLC Tim Parenting Yayasan Busur Emas. Ibu Iliana, selamat siang Bu Ili. Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Ria. Selamat Iya. pagi menjelang siang, para listener. Apa kabar? Iya, Senang sekali baik. ketemu pada pagi siang hari ini. Iya, lama juga ya Bu kita nggak siaran bareng nih Bu Ili. Betul, betul. Iya. Dan senang sekali hari ini bisa bareng dengan Mbak Ria dan Iya. para pemirsa ya dimanapun berada ya. Iya betul, dan juga tentunya Anda yang nonton kita di YouTube. Jadi silakan Anda bisa nanti kasih tanggapan, pertanyaan melalui kolom chat kita di YouTube Heartland Network atau boleh WA ke nomor 085588510006. Mau telepon juga boleh ya di 5919244. Nah, Bu Ili kalau ngomongin tentang perselingkuhan nih, ini memang cukup ramai gitu ya layangan putus akhir-akhir ini. Nah, kalau kita berbicara tentang selingkuh dan juga setia nih, Bu Iliana, apa yang ingin Anda sampaikan dulu terkait dengan pernikahan yang tentunya perlu dipelihara sampai akhir hayat nih Bu Ili? Iya, Mbak Ria. Heboh nih ya kisah dari Aris dan Kinan juga ya. Iya, tadinya saya mau ganti judul tuh Bu, Aris vs Kinan gitu. Iya. Iya, dan serial ini ternyata juga menjadi satu pembelajaran buat kita untuk kita merefleksi bagaimana kehidupan pernikahan dan bagaimana kita membangun kehidupan pernikahan serta memelihara. Karena kalau kita lihat dari kehidupan Aris dan Kinan ini bukanlah satu keluarga yang sebenarnya bermasalah. Semuanya terlihat baik-baik, bahagia, sedang menanti anak yang kedua gitu ya Mbak Ria ya. Kemudian juga romantis, minim konflik ya. Iya. Dan kurang apa lagi istri yang cantik, finansial itu cukup gitu. Kurang apa lagi. Nah, dari sini juga ternyata kita perlu aware dan sadar bahwa pernikahan ini sangat perlu dipelihara dan ternyata ada ancaman-ancaman serius yang membahayakan kelangsungan dan keutuhan pernikahan. Nah, ancaman-ancaman dari pernikahan ini kita bisa bedakan. Ada ancaman yang berasal dari dalam, yaitu konflik internal rumah tangga yang mungkin tidak terselesaikan dengan baik, komunikasi, yang tidak nyambung gitu ya. Ini banyak hal ancaman dari dalam, namun kita juga perlu waspada ada ancaman dari luar, yaitu ketertarikan kepada orang lain seperti Aris tertarik kepada Sylvie ya. Iya. Iya. Iya, oke. Nah, kalau berbicara tentang data perselingkuhan sendiri ini, apakah memang berdasarkan base data ini bahwa yang namanya selingkuh itu adalah menjadi penghancur paling banyak khususnya di Indonesia, Bu? Betul, bukan hanya di Indonesia, Mbak Ria. Perselingkuhan telah menjadi penghancur bagi banyak keluarga. Saya mengambil dari sebuah buku ya, judulnya Thorn Asunder. Di sini saya membacakan ada data-data perselingkuhan. Oke. Untuk pria sekitar 50-65%, dan wanita 45-55% memiliki affair di usia 40 tahun. Ini adalah usia pernikahan ya. Kemudian 25% dari mereka yang selingkuh memiliki affair, mereka mengikuti konseling pernikahan ataupun terapi. Dan dari data tersebut, 40% itu cerai karena selingkuh. 40. Dan 40% cerai karena perselingkuhan. Jadi perselingkuhan itu cukup menjadi satu penyebab perceraian di dalam keluarga.
Mhm. Ini adalah data yang dari buku tersebut gitu, sehingga kita perlu waspada. Nah, Mhm. untuk kita mewaspadai perselingkuhan, tentunya kita perlu memahami jenis perlingkuhan dan penyebabnya. Kita perlu menyadari loh, kita ini bukan malaikat. Mhm. Sebagai manusia, pasangan suami istri masing-masing merupakan makhluk emosional, memiliki kebutuhan emosional, artinya sangat mudah terhanyut, mudah dipengaruhi ketika ada kebutuhan tertentu dalam dirinya yang bisa Mmm. dipenuhi oleh orang lain. Lalu manusia juga merupakan makhluk seksual, berarti memiliki ketertarikan yang sifatnya romantis atau seksual Mhm. kepada lawan jenis. Namun itu bukanlah hal yang salah, ingatlah merupakan hal yang normal jika kita tertarik, kita suka gitu. Hanya yang membedakan adalah kalau kita sudah punya pasangan, lalu Mmm. tertarik kepada orang lain yang bukan pasangan Iya kita. iya. Nah, gimana nih? Ya. Jadi ternyata ada tadi Ibu ini menyampaikan ada kebutuhan-kebutuhan dalam diri yang tidak terpenuhi, yang mungkin di awal-awal pernikahan sebetulnya kebutuhan itu terpenuhi, tapi seiring berjalannya waktu ternyata bertambah, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dari pasangan gitu ya Bu Ili ya? Betul betul. Mmm. Sebenarnya karena perbedaan pria dan wanita, perbedaan Mhm. latar belakang, perbedaan harapan, kemudian juga mungkin ada kebutuhan emosional yang defisit gitu Mhm ya. mhm. Di dalam kehidupan relasi suami istri, boleh dipastikan ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi satu dengan yang Mmm. lain. Ini adalah relasi yang wajar di dalam pernikahan atau suami istri. Mmm. Namun bagaimana menyikapinya, bagaimana mengkomunikasikan, bagaimana menyampaikan, lalu bagaimana kita menemukan titik tengah. Ada hal yang mungkin kita bisa dapatkan, namun ada hal juga yang memang kita perlu berkorban dalam Mhm. kehidupan pernikahan, karena kan tidak semua yang kita mau kita dapatkan Mmm. gitu ya Mbak Mhm Ria ya. mhm mhm Nah, mhm. skill ini yang dibutuhkan di dalam pernikahan untuk merawat pernikahan yang seringkali Mhm. tidak dimiliki oleh pasangan. Mmm. Sehingga bukannya mencari solusi untuk menyikapinya, namun mencari, hal yang lain untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Itu Mbak Ria, Iya. mhm. Tapi bukankah satu hal yang wajar ketika kita tertarik gitu pada orang lain gitu kan, karena sejak zaman kita belum nikah pun kita kan tertarik sama satu 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 dan akhirnya dari sekian banyak orang kita kerucutkan pilih ke satu orang gitu dan itu kan berjalan seiring kita masih ada nafas pasti kita akan tertarik sama orang lain kan ya Bu Ili ya? Betul, Mmm. betul sekali betul sekali. Ketertarikan itu adalah hal yang wajar. Mmm. Jatuh cinta itu adalah hal yang wajar. Kemudian kagum kepada seseorang itu juga hal yang wajar. Mmm. Hanya saja pada saat kita sesudah menikah, kita memiliki komitmen di dalam pernikahan. Mmm. Kemudian pada saat kita sesudah menikah, pada saat kita kagum dengan seseorang, apakah kekaguman itu terus-menerus istilahnya dipupuk, Dipelihara. diairi, Iya iya dipelihara iya iya ya, iya 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 iya. disiram, Mhm. kemudian akhirnya jadi berkembang karena ada aspek-aspek lainnya, yaitu aspek komitmen, aspek, pengelolaan diri, penguasaan diri, keputusan, komitmen, ini mempengaruhi untuk selanjutnya. Perasaan itu mungkin muncul, Mmm. apalagi misalnya kalau kita melihat, dari pertemanan, kemudian kita kagum dengan seseorang, biasanya kan kita kagum dengan Mhm. potensinya, dengan hal-hal yang memang membuat kita tuh suka, namun pas kebetulan hal itu tidak dimiliki oleh Mmm. pasangan. Kan memang Iya. berbeda ya, masing-masing orang punya keterbatasan dan kelebihan. Mmm. Keterbatasan di pasangan lalu ditemukan kepada orang Orang lain. lain. Nah, ini sepertinya terisi, kemudian klop, pertemanan, kemudian dilanjutkan mulai semakin dekat, kemudian yang tadi Mbak Ria, dipelihara, Mhm. dipupuk, dan akhirnya terjadi emotional attachment, Mmm. ikatan emosional dan berlanjut. Dan Mmm. jika sudah terjadi emotional attachment, disinilah sebenarnya sulit untuk dipisahkan ya. Rasanya Mmm. ingin hidup bersama dengan dia gitu. Nah ketika sudah attach satu sama lain, apakah bisa dikatakan bahwa sebetulnya pernikahan ini sudah, ada dalam tanda merah gitu, sudah lampu merah Bu Ili? Pernikahan itu lampu merah sebenarnya sebelum terjadi attachment, emotional attachment Mmm. dengan seseorang, pada saat, kita sudah mulai memberi pupuk, memelihara, Mmm. ini sebenarnya kita udah perlu waspada. Kita Mmm. perlu menjaga batasan, itu penting banget. Karena kita, kalau misalnya hal itu dipelihara, kita semakin istilahnya apa ya, terikat secara emosional, Mhm mhm. kemudian itu semakin sulit untuk Untuk melepaskan. lepas, iya iya iya. Ya, dan bahkan pada saat memutuskan untuk melepaskan, itu ada kehilangan yang cukup mendalam yang Mmm. memang perlu, mmm,
pemulihannya juga butuh Iya, waktu, butuh Mbak Ria. waktu. Iya, ini penting banget. Sebetulnya kalau berbicara tentang perselingkuhan, ada yang bilang, "Ah, gue cuma TTM doang kok, temen tapi mesra." Ada yang cuma, kan cuma cuma lirik-lirik aja," gitu. Nah, sebetulnya ada berapa jenis perselingkuhan, Bu Ili, yang bisa masuk dalam kategori selingkuh dalam rumah tangga gitu ya? Oke, oke. Mhm, Kalau menurut buku, ya saya mengambil dari buku Thorn Asunder ya. Di mmm, sini menuliskan ada 4 jenis perselingkuhan. mmm, Jadi perselingkuhan yang pertama itu adalah one night stand. One night stand mmm, itu perselingkuhan satu malam. mhm mhm, Misalnya, kenapa ini bisa terjadi? Misalnya seseorang tuh yang mungkin tinggal berjauhan di luar kota gitu, LDR ya, Bu, atau ya? ya Mhm, LDR. Lalu misalnya sering kerja di luar kota. mmm, Kemudian, pada saat, sedang tidak bersama dengan pasangan di sesuatu tempat gitu, atau mmm, misalnya diajak sama rekan-rekan kerja ke sebuah tempat. mhm, Lalu disitulah ketemu dengan lawan jenis gitu, mmm, kemudian lawan jenis itu menarik pas ada mmm, kesempatan, lalu pada saat, melihat, tertarik, dan di situ juga ada dorongan untuk mendekati dan mmm, dorongan ingin ngobrol. Pada saat ngobrol-ngobrol kemudian mungkin ya ditambah mmm, dengan minum dan sebagainya, akhirnya terbuai, saat itu terjadi perselingkuhan satu mmm, hari. Itu sebenarnya bisa jadi bukan sesuatu yang memang, dibangun sudah lama, namun iya, malam itu ya hari itu, mhm. tertarik. Namun dari situ jika dipelihara dan dilanjutkan bisa ke jenis perselingkuhan Iya, bisa berikutnya. jadi kebiasaan gitu ya akhirnya ya? Betul, betul. Mhm Ini mhm terjadi tiba-tiba mhm, untuk ini, kalau seandainya berpisah dengan pasangan selingkuhnya, ini mmm, hal yang mudah karena kan terjadi satu iya, malam satu ya, Mbak malam. Ria, iya. Biasanya Lalu begitu negosiasi-negosiasi perusahaan tuh kadang-kadang suka ada ya, Bu, ya, kayak gitu-gitu, gitu. ini perlu waspada Mmm, dan di sinilah sebenarnya pergaulan juga mempengaruhi ya, mmm, pergaulan, kebiasaan, terus udah gitu kesempatan-kesempatan, mhm, celah-celah yang ada, kita perlu aware, apalagi kalau misalnya kita termasuk kan ada nih beberapa, orang yang memang perlu aware bahwa mhm, memang punya potensi bukan punya potensi ya, dengan background masa lalu hal ini perlu mmm, diwaspadai, bukan potensi, dengan mhm background masa lalu hal ini mhm. perlu diwaspadai. Kalau tadi jenis perselingkuhan yang pertama. Lalu jenis perselingkuhan yang kedua, disebut entangle. Apa itu, Bu, entangle? Entangle ini adalah, dimulai dari pertemanan dan Mmm, tidak ada niat untuk berselingkuh dengan orang tersebut pada awalnya. mmm, Satu pertemanan, kemudian mulai, kagum gitu ya, mungkin pertama ngobrolnya nyambung, biasa kan kalau temen gitu ya ada yang nyambung, ngobrolnya nyambung, mhm, lama-lama tambah deket, kemudian semakin lama semakin sering bertemu gitu, semakin curhat sering ya, Bu, bertemu akhirnya? ya, belum, Oh, belum ngobrol belum dulu belum, oke gitu oke ya, oke oke oke, belum, ngobrol heeh, dulu. Terus udah gitu, baru belakangan mulai curhat nih, mmm, curhat ngomongnya sudah mulai menceritakan keadaan masing-masing, tidak mmm, membahas sesuatu yang topik pertemanan di awal atau mungkin rekan mmm, kerja. mmm, Awalnya membahas tentang pekerjaan, rekan di mana pun misalnya awalnya membahas tentang topik-topik tertentu, lalu mulai membahas tentang topik mhm, pribadi. mmm, Kemudian mulai di dalam, chat atau yang lain-lain, mulai yang kasih emotikon-emotikon mhm yang mhm. mulai, Menggoda gitu ya, Bu? menggoda Heeh, atau dari isi hati gitu ya, mhm, love love love. Lalu mulai bertanya-tanya hal-hal yang memang tidak perlu ditanya, "Udah makan atau belum?" "Kamu mmm, kamu tuh ngapain? Capek nggak? Tidur jam berapa?" Itu kan sudah mulai lebih mendalam ya. iya, Bahkan kalau misalnya perhatian gitu ya, Bu? perhatian, iya Mhm perhatian. Kemudian ditambah lagi, pertanyaan-pertanyaan yang lebih menjurus gitu. Apa yang kamu mhm, suka? Kemudian kalau kamu sedih, kamu tuh butuhnya apa? Nah, mmm, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sudah mulai, lebih me deep me tuh, Bu, semakin mhm mendekat. mhm, Iya. Lalu mulailah semakin rutin dan semakin berbicara dari hati ke hati. mmm, Kemudian mulailah intensitas yang mungkin pertemuan cukup tinggi ya, mmm, cukup tinggi, kemudian saling mendukung, saling menyemangati, dan akhirnya mmm, saling membutuhkan, dan semakin lama semakin intim, disinilah menjadi intens, ada ketertarikan secara emosional. Nah mmm, ini bisa memang diikuti oleh, hubungan seksual, bisa juga tidak, tidak, namun sudah ada ketertarikan emosional. oke, Justru inilah yang sebenarnya yang lebih bahaya, sulit, mhm karena udah saling
Iya. membutuhkan gitu ya. Iya, di hati tuh kayaknya udah ini gitu ya. Jadi kalau nggak lihat WA-nya dia aja tuh kayaknya ada yang kurang gitu ya, Bu, ya? Heeh Betul heeh heeh. banget. Terus rasanya pengen ketemu, pengen Mmm, ngobrol gitu ya, mhm, nggak selesai gitu ya. Nah, ini bisa ada aktivitas seksual ataupun bisa bisa tidak. tidak, oke. Ini Jadi ini perselingkuhan jadi ini masuk jenis dalam kedua. kategori selingkuh juga ya, walaupun ada atau tidak ada aktivitas seksual Yes, gitu? yes, Oke yes, oke oke betul. oke. Karena Karena kan memang sudah anggapan masyarakat kadang itu Bu Yuli, ketika sudah melakukan aktivitas seksual maka selingkuh, kalau belum, ya belum gitu. Padahal sebetulnya ini, berbicara tentang ini ada atau tidak ada ya? betul, ini Oke sudah ada oke. affair ya, ada Mmm, ikatan emosional dengan seseorang yang bukan pasangan mhm gitu. mhm. Hanya saja dilanjutkan dengan aktivitas seksual atau tidak. Namun biasanya, eee, mereka yang, perselingkuhan jenis yang kedua ini sulit sekali untuk berpisah, sulit Mhm, sekali untuk berpisah gitu. Kemudian, bisa jadi gini, mhm, yang selingkuh ini, dilema dilema, "Aduh, mmm. pasangan saya atau, istri atau suami atau pasangan perselingkuhan seperti Aris dan dan Mhm, Kinan dan Kinan, mhm Sylvie ya." mhm mhm, Iya, kemudian, awalnya memang tidak diketahui, mhm, namun si korban perselingkuhan itu akan mulai melihat sinyal-sinyalnya. Jadi kalau misalnya berbicara dengan korban perselingkuhan ya, pasangan yang diselingkuhi, ibaratnya seperti Kinan ya, mhm, Kinan Lydia, Bu, Aris, Kinan, Lydia gitu. Iya, Lydia bukan heeh, Sylvia, iya Lydia bener, Kinan, lalu kalau misalnya ditanya, sebenarnya ada nggak sih sinyal-sinyalnya? Ada, mmm, seperti, pulangnya malam, kemudian ada hal-hal yang tidak jujur, kemudian menemukan bond, menemukan mhm, lain-lain seperti menemukan bau parfum, mhm kemudian mhm, menemukan anting. Nah, hal-hal ini biasanya si korban perselingkuhan bisa mulai menemukan indikator-indikator yang ada gitu. Cuman awalnya untuk korban ya, mhm, dia berpikir, "Ah, kayaknya nggak mungkin," kaget nih. Kayaknya mmm, nggak mungkin gitu, kayaknya nggak mungkin. Lalu itu kan tahapan denial ya, tahapan mhm, kaget, tahapan mhm. denial. Lalu, lama-lama nih mulai Ketika denial berarti dia masih berpikir positif ya, Bu, ya? betul, masih Si berpikir korban, positif. mhm, Ya, ataupun dia berharap jangan-jangan, walaupun ada curiga, tapi sebenarnya berharap semoga jangan, semoga jangan. Ada mmm, tahapan ini sebenarnya, mmm, bagi korban. Kemudian juga, lalu semakin lama semakin mulai melihat, bukti-buktinya dan akhirnya ada yang mulai mengirim, apa ya, orang lain untuk menyelidiki, kemudian mmm, juga dan akhirnya bisa menemukan bukti. Jadi gini, bisa menemukan bukti atau si pasangannya yang bisa, menceritakan perselingkuhannya. Si pelaku yang menceritakan. mmm, Kenapa pelaku ini bisa menceritakan? Misalnya sesudah berselingkuh dia merasa bersalah, mhm, lalu dia, menceritakan kepada pasangannya. Nah, ini mmm, bisa, jadi si korban itu tahu dari pasangannya bisa. mhm, Atau bisa juga begini, sudah merasa bersalah, lalu udah gitu memutuskan untuk tidak gitu, untuk mmm, tidak melakukannya lagi. Si teman teman perselingkuhan bisa menceritakan kepada keluarganya, lalu keluarganya bisa marah dan akhirnya tersebar, akhirnya jadi tahu. Nah, di sini biasanya saat menerima kenyataan bahwa benar pasangan telah berselingkuh, disinilah sebenarnya tahap kemarahan. mmm, Tahap kemarahan, tahap depresi, kemudian bisa marah kepada siapa? Marah kepada pasangan, kepada si penggoda, tanda kutip ya, bukan mhm, penggoda, pihak ketiga, sorry, tanda kutip pihak ketiga, bukan penggoda, pihak ketiga, lalu bisa marah mungkin kepada Tuhan, marah kepada diri sendiri, itu ada tahap kemarahan, lalu depresi, lalu sedih, dan sebagainya. Nah, di tahap mmm, setelah ini, disitulah yang korban perselingkuhan, baru bargaining. Saya ini mau melanjutkan atau mau bercerai, mau memperbaiki atau tidak. Si mmm, pelaku si pelaku juga sebenarnya pada saat dia ketahuan, dia juga ada di tahap untuk mengambil keputusan loh, mmm, akan meninggalkan pasangannya, istrinya atau suaminya untuk, hidup pisah, dengan pasangan selingkuh, mhm, pihak ketiga, atau dia akan memperbaiki pernikahannya mhm, dan membangun sama-sama. Dari dua pihak ini ada keputusan bersama nih, keputusan masing-masing dulu. mhm, Bisa keputusannya sama ingin memperbaiki, bisa yang ini nggak mau lagi, bisa yang ini memilih untuk dengan perselingkuhannya, bisa, yang di sini tidak jadi dengan pihak ketiga,
tapi tidak kembali lagi ke pasangannya, masing-masing mengambil jalan sendiri-sendiri karena terluka. Jadi Mm-mm. dampaknya bisa berbagai dampak. Namun yang paling disayangkan, selingkuh mungkin senang sesaat, tapi Mm. merusak relasi ya, relasi keluarga, keluarga pihak ketiga, keluarga kita sendiri, lalu anak-anak kita. Nah, Iya. di tahapan ini sih sebenarnya kalau seandainya dua-duanya memutuskan untuk membangun kembali, baik si pelaku maupun si korban maupun si pihak ketiga. Ini untuk jenis yang kedua ya, Mm-mm. itu memang perlu menata karena masing-masing ada kehilangan ya. Di sini kehilangan karena ketertarikan emosional, lalu perlu mengelola kehilangannya. Lalu kemudian karena perselingkuhan, itu kan dampaknya bukan terhadap keluarga. Kantor tahu, teman-teman tahu, apa stigma masyarakat juga, stigma teman-temannya, belum juga dari keluarga juga. Mm. Disinilah dibutuhkan pelayanan konseling untuk Iya. membangun kembali. Ya. Belum lagi kalau lihat jarinya netizen. Oh, kalau udah tahu gitu. Wah, Wow, ya. itu lebih lebih kejam gitu ya. Oke. Ya, jadi Ah, berpikirlah panjang ya. mm. Tidak hanya dikuasai oleh emosi sesaat gitu. Iya, iya. Dan kemudian kalau ada masalah hindari untuk mencari jalan pintas yang mudah. Ya udah deh, dengan orang lain ini kebutuhan emosional saya terpenuhi. Mm. Sebenarnya ini bukan jalan satu-satunya karena kan ada solusi-solusi yang bisa dilakukan untuk memelihara pernikahan. Yang Mm. dampaknya justru jangka panjang gitu. Itu tadi berarti one night stand, lalu juga entangle, lalu ada lagi Bu Ili? Ada, Hmm, yaitu, dikatakan, addiction ya, addiction itu, addiction. Kayak nagih gitu ya sebenarnya Bu? Kayak ketagihan? iya iya, ini Eee, sebenarnya sehubungan dengan, ada abnormal behavior sebenarnya. mmm, Ini sehubungan dengan perilaku-perilaku, memang ada hal-hal yang abnormal di dalam seseorang. Misalnya dia memang punya hasrat seksual yang impulsif, kemudian, kecanduan seks gitu ya. mmm, Atau mungkin juga ada isu mental health yang di mana ada terkait dengan hormon, lalu juga misalnya di dalam masa-masa tertentu libidonya tinggi mhm, dan juga sulit untuk diatasi sehingga membutuhkan, pemuas gitu ya, mhm, pemuas untuk hal tersebut. Yang membedakan adalah begini, kalau entangle mungkin mungkin dengan satu orang mhm, karena ketertarikan emosional, oke, saling kebutuhan. mmm, Kalau misalnya yang ketiga, abnormal behavior ini bukan dengan keinginan kerinduan emosional, tapi untuk menyalurkan hasratnya mmm, dan bisa juga dengan beberapa orang yang memang tidak ada dengan ikatan emosional, oke, yang terpenting adalah menyalurkan hasratnya. hasratnya, Nah, betul, mmm, untuk ini penting sekali untuk mengikuti terapis ya, karena untuk penanganannya dari hormonnya, kemudian mungkin, obat-obatan yang untuk mmm, mengendalikan hormon yang tidak bisa dikendalikan itu dan sebagainya. Ini mhm, adalah kasus, abnormal behavior. Dan satu lagi menurut buku tersebut ada add-on affair. Add-on affair itu adalah mirip yang kedua, ada, kebutuhan mhm, yang memang terpenuhi oleh pasangan selingkuhnya. Nah, oh, namun add-on affair ini, masing-masing mendapat istilahnya mencari benefit dari perselingkuhan tersebut. Kalau yang kedua seperti entangle, ini pasangan baik si pelaku dan si pihak ketiga, itu kan ada ikatan emosional dan rasanya ingin hidup bersama. mhm. Kemudian rasanya ingin terus bersama-sama dan bisa ada kemungkinan untuk meninggalkan pasangan masing-masing untuk bersama, Seperti gitu ya. pernikahan awal dulu ya Bu ya, waktu pernikahan pertama gitu? Betul. Oke, Kalau oke. seandainya add-on, affair, ini, mungkin dua-duanya punya pasangan, punya suami, punya istri, lalu tidak ingin meninggalkan keluarganya. Lalu Mmm, diam-diam melakukan, hal tersebut untuk kebutuhan yang memang saling dipenuhi. mhm, Misalnya janjian, ataupun misalnya, apa ya namanya, dua-duanya, tahu sama tahu untuk mhm. melakukan hal ini yang tidak dapatkan kebutuhan pasangan, tapi terus, hidup sehari-harinya bersama dengan pasangan dan ini Mmm, dirahasiakan iya, gitu. iya, iya, Tidak perlu bersama-sama terus, tidak perlu berpisah dengan pasangan. Nah, mhm, ini contohnya. Ya. iya, banyak nih, banyak banget yang kayak begini. Iya, oke, jadi memang, awalnya itu pasti karena ketertarikan, makanya itu otomatis akhirnya, eee,
muncul lagi gitu ya Bu, perasaan-perasaan yang dulunya waktu zaman-zaman pacaran itu kuat gitu ya. Nah, sebetulnya faktor-faktor apa lagi yang menyebabkan perselingkuhan ini bisa terjadi, Bu Ya, Yuli? kalau kalau kita lihat ada faktor pemicunya, ada faktor pendukung, Udah jadi pasti. benar-benar Mhm, multifaktor ya. mhm. Kalau faktor pemicu kan kesempatan, kejadian, seperti one night stand itu Mhm, juga ada kesempatan kan ya? kesempatan, iya. Ya, betul. Kemudian juga, dari jenis-jenis perselingkuhan yang lain ada memang kesempatan Mmm, berkumpul bersama-sama dengan lawan jenis. Nah, ini mmm, contohnya. Lalu pemicu lainnya aktivitas mungkin di media sosial atau mmm, reuni-reuni mhm, mhm, adalah pemicu, lalu orang ketiga yang hadir. Kemudian bisa juga sih sebenarnya, situasi ya. mmm, Yang bersangkutan sedang stres, kemudian yang bersangkutan, lagi butuh jalan keluar. mhm, Nah, pada saat stres mencari jalan keluar, ketemulah teman yang bisa menghibur. Ini kan mencari jalan keluar untuk mengatasi stresnya, tapi dengan cara yang kurang sehat. mhm, Ataupun pada saat di luar kota stres, ketemulah yang bisa memberikan kelegaan sesaat, di situlah terjadi one iya, night stand. Ya, bisa juga karena memang di dalam transisi kehidupan. Misalnya di midlife, crisis ya. Di mhm, situ kan sebenarnya masa-masa di mana ada emptiness, kemudian kekosongan, ataupun, kesepian mmm, karena anak-anak nih sudah nggak besar, ada, mhm. atau kebalikannya pasangannya sibuk karena anak, lalu dirinya kesepian. Ini kan sebenarnya Oh, transisi kehidupan, iya. Dan pada saat kondisi seperti ini lalu ada kesempatan. Ini faktor mmm, pemicu. Lalu ada mmm, faktor-faktor pendukung. Faktor pendukung misalnya, lingkungan, pergaulan ya. Oleh sebab itu penting banget untuk kita memiliki lingkungan lingkungan yang pergaulan yang sehat, saling menguatkan mhm, kita, betul, lingkungan yang sehat, komunitas yang mensupport kita. Lalu juga berikutnya relasi suami istri yang memang, tidak harmonis, mhm, konflik gitu, lalu tidak terselesaikan, lalu, kebutuhan yang tidak terpenuhi dari pasangan, kan misalnya bahasa cintanya tidak terpenuhi, mmm, kebutuhan emosional yang semakin lama hilangnya keintiman antara pasangan. Ini kan tangki emosi yang perlu diisi, mhm, lalu ditemukan dari orang lain. Ataupun juga jenuh, bosan, atau ada luka dengan pasangan, mmm, sehingga ini adalah faktor-faktor mendukung kepada, apa ya namanya ya, perselingkuhan. mmm, Namun kita juga lihat loh ada faktor lainnya, misalnya faktor dari keluarga. Bagaimana pola-pola pola-pola dari keluarga asal. mmm, Karena ada kecenderungan misalnya orang tua memang selingkuh, ini kan yang dipelajari oleh anak. anak, Ini adalah iya, sebagai satu jalan keluar untuk mengatasi masalah dalam pernikahan. mmm, Sehingga nanti sang anak, pada saat dia dewasa, dia punya kecenderungan untuk ke sana. Jika terjadi mungkin masalah dalam keluarga atau mhm, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, ini penting banget ya. mhm, Lalu faktor lain, misalnya penguasaan diri. Kita bisa assess sih sebenarnya, seseorang yang perlu diwaspadai. Kita sendirilah perlu waspada ke mana ya, ke dalam, kita perlu waspada untuk kita menjaga diri kita, mmm, supaya kita tidak terjebak ke dalam perselingkuhan. iya, iya, Eee, ha Latar belakang seperti apakah yang kita perlu waspadai? Misalnya seseorang yang memang punya kebiasaan, punya kecanduan pornografi sejak mmm, muda, itu bisa, dibilang potensi adalah beresiko, sorry, mmm, faktor resikonya cukup tinggi. Jadi bukan berpotensi, faktor resikonya cukup tinggi nanti pada saat pernikahan itu, ada bisa ke goncangan, perselingkuhan. Ya, ya, ke mmm, arah-arah perselingkuhan. mmm, Jadi untuk memelihara pernikahan kan bukan saja di dalam pernikahan, jadi pada saat kita masih single, bagaimana kita mengelola diri kita, kebiasaan, kecanduan, terus waktu kita pacaran gonta-ganti pacar, ini juga mhm, sebenarnya high risk ya. mhm, Dan gonta-ganti pacar itu sebenarnya sumbernya di mana? Bisa jadi kita adalah pribadi yang haus akan keintiman, mhm, yang mungkin tidak dimiliki pada saat kita masa kecil gitu. Jadi haus akan keintiman, lalu gonta-ganti pacar, mudah jatuh cinta. Nah, pada saat masuk ke pernikahan ini adalah high risk karena mhm, kebiasaan, haus kemudian mencari seseorang.
Jadi penting banget bukan hanya pernikahan, relasinya yang dipulihkan atau di-counseling, pribadi kita juga perlu aware gitu ya. Lalu juga seseorang yang memang sejak mudanya tidak ada penguasaan diri atau pengendalian diri, Hmm. apa saja ditabrak gitu, Mm-mm. peraturan dilanggar, maunya apa yang dia Diturutin. inginkan diturutin. Mm-mm, mm-mm. Ini kan nanti pada saat menikah lalu dia jatuh cinta, komitmen juga dilanggar. Yang Mm, penting yang saya dapatkan, ini mm-mm. adalah kategori high risk loh. Sehingga penguasaan diri, pengelolaan diri ini juga memang Nggak bagian kelatih dari ya Bu, tidak kita. Ya, terlatih gitu. tidak terlatih. Mm-mm. Ini kan faktor-faktor ya. Lalu juga skill mengelola emosi ini juga perlu kita miliki. Mm-mm. Karena begini, addiction, adiktif gitu ya, atau itu jenis pelarian, melarikan diri dari stres, punya masalah. Ada kalanya begini, waktu masalah di pernikahan cari orang lain, masalah di pekerjaan bukannya mengelola emosi, kemudian cari jalan keluar yang pintas gitu. Oh, Iya. ngobrol-ngobrol sama orang lain asik. Nah, lalu juga ada high risk juga adalah kita pribadi yang impulsif gitu. Hmm. Ya, ini kita perlu kenali diri kita ya. Resiko-resiko dari jenis-jenis tipe-tipe kepribadian juga. Oke. Jadi Faktor ya. siapapun sebetulnya beresiko ya Bu ya sebetulnya. Betul. Oke. Tadi juga Bu Ili menyampaikan, jadi kita semua perlu waspada karena memang yang namanya perselingkuhan ini bisa terjadi di mana saja, siapa saja dan ke siapa aja gitu. Ibu tadi menyatakan, jadi kita harus waspada, kita harus perlu aware juga gitu. Nah, apa-apa saja yang perlu kita waspadai akhirnya? Iya, kita perlu paham bahwa godaan itu bisa datang kapan saja, Mm-mm. di mana saja, kapan saja, di mana saja, dari siapa saja, dan bisa menyergap secara mendadak ataupun secara perlahan. Jadi sangat diperlukan kewaspadaan. Ada hal-hal yang perlu diwaspadai. Yang pertama, pintunya ya, batasi hubungan dengan lawan jenis jika sudah punya pasangan hidup. Oke. Ya, ini penting banget. Itu harus ya Bu ya berarti ya? Iya, batasi gitu ya, sejauh mana kita tuh intim dan dekat dengan lawan jenis. Lalu berikutnya, kalau kita sudah mulai tertarik dengan seseorang, sadarilah kalau kita sudah mulai tertarik dengan seseorang. Jadi ada teman saya tuh menjaga loh, kalau misalnya sudah mulai tertarik dengan seseorang, dia justru semakin mengajak pasangannya untuk dating dan sebagainya. Jadi kita perlu aware dengan diri kita masing-masing, apa yang ada di hati kita. Iya. Kemudian juga yang penting juga sebenarnya menjaga keintiman di dalam pernikahan. Perkuat komitmen dan terus menjalin kebersamaan yang positif, saling menghargai, saling mencintai, ya menerima kelebihan dan kekurangan. Kalau ada masalah cari solusi. Bisa mencari konselor pernikahan. Ini cara menjaga keintiman di dalam pernikahan. Lalu juga kita perlu pahami ya, kita menjaga cinta dalam pernikahan itu kan, cinta dalam pernikahan terdiri dari cinta yang bergairah, ya. Gairah itu kan yang Iya. penuh dengan luapan emosional seperti pacaran. Kalau kita mau ketemu berbunga-bunga, gitu. Itu adalah gairah. Itu perlu dijaga. Dan sayangnya pada saat di dalam pernikahan gairah itu menghilang. Lalu gairah itu bisa muncul pada saat kita ketemu dengan objek yang baru. Iya. Gairah itu yang memang perlu dibatasi, jangan diikuti, lalu dipupuk, ditindaklanjuti. Namun bangunlah gairah di dalam pernikahan. Kemudian juga selain gairah, bangunlah keintiman antara lain kenali bahasa kasih pasangan ya, supaya kebutuhan emosional itu dipenuhi. Kan kalau membahas bahasa kasih dengan pelukan kah, dengan pujian, ini semua orang membutuhkan satu dengan yang lain. Pelukan, pujian, lalu juga waktu kebersamaan, kemudian juga mungkin pemberian, pelayanan, ini tangki emosi yang dipenuhi. Lalu bangun keintiman. Jadi aspek dari cinta selain gairah, lalu juga ada keintiman. Keintiman ini adalah bagaimana satu dengan yang lain ini bisa nyambung, bisa ngobrol, saling tukar pikiran, bisa bicara dari hati ke hati, kemudian juga bertukar pikiran dengan baik,
Lalu Iya. keintiman itu juga berbicara keintiman kebiasaan di rumah, keintiman rekreasi, lalu keintiman dari background keluarga masing-masing bisa semakin lebih apa ya, lebih intim lah. Ini perlu dibangun banget loh dari Hmm. berbagai aspek keintiman. Dan ini nggak mudah. Untuk membangun keintiman juga dibutuhkan komunikasi. Komunikasi, skill komunikasi juga perlu dipelajari. Mm-mm. Nah ini penting banget. Setelah membangun keintiman, ada satu lagi sih di dalam dalam aspek cinta atau pernikahan, yaitu komitmen. Oke, Komitmen ini adalah komitmen. yang mengikat. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kalaupun gairah mungkin sempat padam atau redup, ataupun misalnya terjadi konflik, namun kita tuh sadar ada yang mengikat pernikahan kita, Iya. yaitu komitmen. Jatuh cinta kepada orang lain bisa, namun komitmen ini yang Mm-mm. menjadi apa ya, menjadi mengingatkan kita. Lalu juga Iya. takut akan Tuhan juga itu mengingatkan kita loh, kehidupan Mm-mm. spiritual itu perlu dibangun. Ini Mm-mm. mungkin Maria. Jadi sebetulnya dalam diri kita sendiri tuh sudah ada sinyal-sinyal gitu ya. Cuma kadang-kadang ketika sinyal itu tit gitu nyala, kita matiin gitu ya Bu ya. Jadi kita nggak sadar-sadar gitu. Padahal sebetulnya kan dari Betul. awal tuh pasti ada lah, nggak mungkin lah gitu. Ketika itu sinyal itu udah kasih warning gitu. Cuma kadang-kadang ya seperti halnya kita bangun tidur gitu, kita matiin alarmnya gitu kan ya Bu ya. Betul, betul banget, Heeh. betul banget. Jadi di hati kita ini sudah ada muncul ketertarikan emosional. Mm-mm. Kita juga sudah muncul apa namanya, ketertarikan kepada seseorang. Mm. Namun tindak lanjutnya apa yang kita lakukan? Mm-mm. Ya, kita juga perlu ini loh, apa namanya? Ingatlah bahwa semua apalagi khususnya yang entangle ya, Mm. perselingkuhan itu dimulai dengan pertemanan, bukan permusuhan. Ini penting. Mm-mm. Lalu pada saat sudah mulai ada lawan jenis yang mungkin memberi perhatian terlalu baik, penuh perhatian, kita juga perlu berjaga-jaga. Ya. Karena pada saat lawan jenis memberi perhatian, apalagi misalnya tadi faktor pendukung, ada kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, atau ada konflik dengan pasangan kita. Nah, disinilah penting banget untuk kita berhati-hati. Iya. Juga terhadap lawan jenis yang mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlalu pribadi. Mm-mm. Dan pas banget kita stres, kemudian kita mau curhat. Nah, nyambunglah Mbak Ria. Iya, ya Inilah pentingnya kejadian kita, gitu ya. betul. Oke. Disinilah pentingnya kita tuh butuh komunitas, Mm-mm. untuk kita tuh teman berbagi. Karena Mm-mm. setiap orang tuh butuh teman bicara. Mungkin ada hal-hal yang waktunya nggak pas untuk dibicarakan dengan pasangan, atau mungkin memang sedang sibuk, atau mungkin ada hal-hal yang memang sangat pribadi yang kalau mungkin bukan pribadi ya, mungkin pasangan, kalau misalnya pasangan mendengarkan, terus pasangan lagi sibuk dengan anak, kemudian kita butuh cerita, pasangan lagi nggak siap, kita punya teman untuk sharing, bukan kepada lawan jenis. Ini pentingnya Mm-mm. komunitas. Ini pentingnya Mm-mm. komunitas. Mm-mm. Lalu juga hati-hati juga dengan kegiatan yang tadinya iseng-iseng. Mm-mm. Bisa saja membuat akhirnya pas suami istri tega mengkhianati pasangan. Misalnya Mm-mm. apa, chatting, Dari ngobrol. iseng-iseng jadi tega ya Bu ya. Iya, benar-benar. Ah, Chatting ya. di dunia maya, ngobrol di dunia maya itu kan asik banget ya. Mm-mm. Sampai orang tuh lupa waktu. Dari Iya. chatting akhirnya kopi darat deh, janjian ketemu. Iya. Iya, lalu Mm-mm. asik, nyambung, tertarik, pertemuan kedua, ketiga, dan berikutnya makin intensif gitu. Mm-mm. Dan hati-hati dengan ajakan mengerjakan tugas berdua, makan siang berdua, Bikin konten pulang. bareng gitu ya Bu. Iya, Alasannya bikin konten gitu. Aduh, betul, gila. betul. Ini kan semua dimulai dari pertemanan ya. Mm-mm. Dari hal-hal yang tidak mungkin tidak tujuannya bukan ke sana awalnya. Mm-mm. Dinas keluar kota berduaan dengan lawan jenis, mengerjakannya bersama-sama. Nah, ini juga perlu hati-hati. Kemudian hati-hati juga dengan ajang reuni ya. Mm-mm. Kita perlu berterima kasih kepada dunia teknologi yang kita bisa reuni. Namun sayang sekali reuni dimunculkan Iya. dengan LBK ini juga. Karena begini, di saat pernikahan, saat gairahnya mulai memudar, lalu saat reuni teringat kembali yang dulu tuh gairahnya berbunga-bunga, yang dengan mantan yang tadinya udah terlupakan, akhirnya Iya.
terbukalah celah untuk merajut kembali Mm-mm. perasaan yang berbunga-bunga itu, Mm. yang tanpa sadar Nyala lagi ya, Bu? nyala lagi, iya, dan dengan Hmm. pasangan itu tidak nyala. Iya, 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 iya. Sama pasangan lowbat, Bu, dia, Bu. Iya, iya, betul, betul. Iya. Betul, betul, betul. Oke, baik. Nah, ini bagaimana untuk yang mereka yang akhirnya sadar gitu ya, ini kan tentunya butuh pemulihan gitu. Bagaimana untuk pemulihan bagi pelaku dan juga bagi korban? Pasti ada fase-fasenya. Bagaimana untuk pelaku dan juga korban, Ibu? Ya, Hmm. untuk pelaku dan korban ya. Yang pasti mereka tuh bisa diketahui pasangannya ataupun tidak diketahui pasangannya. Hmm. Ini bisa. Untuk pelaku ini perlu ada keputusan di dalam dirinya. Sebenarnya saya mau berubah atau memang menikmati begini aja gitu. Memang sih benar hal ini mungkin dinikmati karena memang kan ini satu sisi mengisi kebutuhan, menikmati, namun ada perasaan bersalah, Mm-mm. kemudian juga ada dilema. Nah, disinilah sebenarnya si pelaku ini di tengah-tengah Hmm. keputusan dia tuh mau lanjut atau dia mau berubah, baik ketahuan atau tidak ketahuan dengan pasangannya ya. Pasangannya, iya. Yes. Oke. Nah, lalu mulai masuk ke tahap berikutnya, dia perlu kontemplasi. Saya kayaknya nggak mau lanjut deh gitu. Kan saya mau anak-anak saya tuh nggak mau melihat saya Jadi orang tua contoh ya, Bu? sendiri, ya Jadi contoh contoh. buat anak-anaknya, ya. Ya, kemudian saya nggak mau keluarga saya tuh hancur. Hmm. Lalu saya juga sebenarnya mau awal menikah itu mau menikah ini sampai akhir, setia sampai Hmm. akhir. Saya juga sadar bahwa ini adalah godaan gitu ya. Nah, pada saat keputusan itu penting banget sih. Keputusan. Setelah keputusan tentunya kan perlu ditindaklanjuti. Mm-mm. Jadi misalnya mempersiapkan diri bagaimana supaya tidak selingkuh lagi. Kalaupun mau memutuskan hubungan ikatan emosional, kalau secara pribadi butuh konseling, itu bisa mencari konselor. Iya. Ya, untuk sebenarnya ada apa sih di dalam diri saya yang perlu saya atasi? Kenapa saya ini mudah jatuh cinta gitu? Sebenarnya saya Hmm. ini apa sih yang saya dapatkan gitu. Lalu bagaimana untuk supaya saat ada kebutuhan emosional yang akhirnya tidak bertemu dengan si pasangan selingkuh lagi, pihak ketiga, apa nih yang saya perlu atasi? Ini penting banget. Misalnya juga mulai blok nomor pasangan, masuk Hmm. nama komunitas, cari kegiatan, lalu banyak waktu untuk keluarga. Nah, ini perlu dipersiapkan. Kan perlu Mm-mm. dipersiapkan untuk supaya kita mencegah ke hal-hal tersebut. Mm-mm. Ada lagi juga yang janjian dengan istrinya atau suaminya, yuk kalau kemana-mana saya komitmen tidak akan pergi berdua lagi. Diingatkan, ini adalah Mm-mm. bagian dari keputusan. Mm-mm. Actionnya juga ya, action lalu pemulihan hubungan dengan pasangan ini kalau misalnya memang diketahui dan juga sama-sama terluka. Ini butuh loh waktu, bahkan bisa membutuhkan waktu sekitar 1-2 tahun untuk pemulihan luka-luka tersebut. Mm-mm. Karena kan pasangannya terluka dan juga dia si pelaku perlu juga menunjukkan bahwa dia memang punya niat Berubah. untuk berubah. Mm-mm. Karena bagi si korban tidak mudah loh untuk membangun kepercayaan. Dan untuk membangun kepercayaan itu perlu pelan-pelan ditunjukkan, ini loh saya komitmen, saya ingin berubah. Dan juga maintenance ini penting, memperbanyak hal-hal positif yang bisa mempererat relasi keluarga supaya menjadi dibangun kembali lah begitu. Ini dari si pihak pelaku ya. Pelaku. Kalau Dan untuk korban sendiri bagaimana, Bu? Nah, untuk korban Hmm. jadi kayak tadi tuh tahapannya. Tahapannya itu adalah pada saat dia tahu pasangannya selingkuh, dia tuh bisa marah, Hmm. kemudian juga dia bisa istilahnya apa ya, kaget dulu, Mm-mm. lalu dia marah. Nah, pada saat dia marah, ini adalah hal yang wajar kan ya, ada emosi-emosi kemarahan, Hmm. emosi-emosi kemarahan tahapannya. Kalau nggak marah berarti dia udah nggak cinta, dia udah nggak peduli gitu ya, Bu ya. Kalau nggak marah berarti dia sama sekali nggak peduli, bodo amat gitu. Nah, ini menarik Hmm. loh, Mbak Ria. Secara manusia, sebenarnya walaupun punya masalah dengan pasangan, lalu Hmm. pasangan kita selingkuh, secara manusia pun tidak ada yang tidak terluka. Pasti terluka. Pasti terluka Hmm. karena dikhianati.
kita perlu mengakui perasaan marah itu. Bisa marah kepada, yang pasti gini, marah kepada pasangan itu udah pasti. Marah kepada pihak ketiga, bisa marah kepada Tuhan, lalu marah kepada diri sendiri. Kok saya bodoh ya? Kenapa ini bisa terjadi? Ini bisa marah. Lalu mulai juga nanti menyalahkan diri sendiri. Kemudian, nah disinilah masuk ke tahap depresi. Tahap depresi, grieving gitu. Pada saat di tahap depresi, grieving, dia perlu memproses emosinya lebih dulu. Semua kemarahan, kesedihan, kekecewaan, frustasi dia perlu proses. Dan alangkah baiknya didampingi oleh seorang konselor ya, supaya dia tidak berproses sendiri. Nah, di tahap seperti ini mungkin dia butuh waktu. Ada nih yang butuh waktu balik ke rumah orang tuanya lah, atau nggak ketemu dulu dengan pasangannya lah. Dia butuh waktu sampai titik setelah memproses emosi, disitulah dia mulai merenung, tahap bargaining ada. Kalau ini tahapan dari Kubler-Ross ya, tahap grieving. Lalu masuk ke tahap bargaining. Bargaining itu dia mulai mikir, jadi pilihan saya nih, saya mau memilih apa ya? Membangun kembali atau saya tinggal? Saya nggak bisa begini terus nih, masih ada anak-anak, saya punya masa depan. Di tengah-tengah seperti itu, tahap bargaining itu sebenarnya si korban perselingkuhan, dia mengambil keputusan. Mau lanjutkah? Mau akhirnya membangun kembali? Nah, keputusan itu dia mulai berpikir jernih. Lalu di tahapan itu juga, dia kan mulai merenung. Dia bisa menemukan, gini, biasanya korban perselingkuhan, setelah dia merenung, mengambil waktu untuk memproses emosi, dia bisa memaknai juga, menemukan, kan ini sebenarnya ada kontribusi juga sih sebenarnya. Iya, Ya, iya, walaupun pernikahan itu baik, namun ada kontribusi dari kita korban iya. perselingkuhan. Walaupun Entah kecil itu mungkin ya, Bu. ya, Hmm, misalnya ketidaksesuaian, ketidakcocokan, kebutuhan yang mungkin terabaikan, itu tetap ada. Lalu, oh mungkin kemarin saya itu terlalu suka mengkritik, atau mungkin kemarin itu saya pikir nggak ada apa-apa, baik-baik saja, lalu saya biarkan sendiri gitu ya. Kemudian mungkin selama ini pasangan mau ngobrol curhat, saya anggap hal itu biasa, saya sibuk dengan sosmed saya, pekerjaan saya. Nah, si korban itu kalau mengizinkan dirinya untuk berproses, di tahapan itu dia mulai memaknai, oke, baiklah, ini keputusan ya. Misalnya akhirnya diputuskan mau mempertahankan pernikahan. Datangilah konselor pernikahan. Nah, nanti dari situ berproses dua-duanya. Lalu yang korban perlu kebesaran hati sih untuk memaafkan, mengampuni. Mengampuni ini nggak mudah, karena untuk pulih itu perlu mengampuni dan itu butuh waktu. Mengampuni nggak bisa terlalu cepat di awal langsung mengampuni. Kan ada tuh yang bilang nih, kalau misalnya ada teman korban perselingkuhan, udah ampuni saja, kan Tuhan mau kita mengampuni. Iya. Mengampuni perlu proses. Izinkan dulu untuk memproses emosi, izinkan dulu untuk berpikir jernih, memaknai, hatinya siap. Nah, pada saat mengampuni, disitulah dia mulai berproses mengampuni. Dan mengampuni juga nggak bisa cepat, butuh waktu, karena kan nanti ingat lagi, sedih lagi, mengampuni lagi, ingat lagi, mengampuni, itu juga perlu proses. Lalu perlu konseling juga dari ketakutan-ketakutan, trauma-trauma, kemudian juga kecemasan-kecemasan, tentunya kan jadi lebih mudah curiga dibandingkan yang lalu gitu. Nah, si pasangan yang ingin berkomitmen juga perlu memahami ada bagian-bagian ini, proses penyesuaian. Kok pasangan saya jadi nggak percaya, jadi curiga. Kamu harus percaya saya dong. Itu juga nggak bisa dipaksa. Karena kan waktu mengampuni, pemulihan perlu membangun kepercayaan ulang lagi. Yang di sini berkomitmen kayak tadi ya, maintain gitu ya, action maintain. Yang di sini juga pelan-pelan memproses pemulihan hatinya. Lalu alangkah baiknya dua-duanya kalau bisa dalam konseling berkomunikasi, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang kurang, apa sih kebutuhan, pemicunya dari mana, lalu juga dan lain dibicarakan, dan bagaimana kembali lagi teknisnya membangun pernikahan, skill-skill pernikahan itu dibangun. Demikian sih, dan ini butuh waktu tentunya. Iya. Bisa jadi dalam proses itu berdarah-darah gitu ya, Bu ya. Ya, benar banget. Iya. Jadi alangkah baiknya didampingi oleh konselor pernikahan. Iya. Oke, saya bacakan dulu melalui chat di YouTube. Ini ada yang menyampaikan dari Anugrah, hal seperti apa yang bisa disebut selingkuh? Apakah ada batasan hingga bisa disebut selingkuh? Tadi kita sudah bahas, tapi mungkin nanti akan disinggung sedikit oleh Bu Ili, lalu juga dari Mbak Sari.
Oh, seru nih, asik. Untung saya udah nggak punya suami. Tapi bisa jadi loh. Oke, ya baik, oke. Silakan Bu Ili mungkin boleh menanggapi tadi ada yang, menanyakan hal-hal batas selingkuh tadi gitu ya. Sekaligus mungkin boleh menutup, siaran kita hari ini. Silakan Bu Ili. Oke, oke. Memang, pada saat berselingkuh, bisa diikuti oleh aktivitas seksual ataupun juga sebenarnya tidak. Pada saat seseorang sudah mulai ada ikatan emosional, kemudian, ada hubungan yang Mhm. intens, kemudian juga, ada relasi yang dibangun oleh pihak ketiga. Nah, disitulah sebenarnya perselingkuhan itu sudah dimulai ada affair ya, bisa diikuti dengan aktivitas seksual ataupun tidak. Itu. Mungkin ini yang saya bagikan Ya, dan juga sebagai penutup ini saya mau membacakan sebuah kalimat ya. oke, silakan Bu. Mmm, Benteng yang kuat dalam pernikahan merupakan kontribusi bersama pasangan suami dan istri, bukan usaha dari salah satu pihak. Dan kebersamaan, keharmonisan. Segala bentuk kerja keras dalam pernikahan kita perlu melibatkan Tuhan untuk hadir, mengisi, bahkan Tuhan yang memimpin rumah tangga kita. Dan kalaupun ada masalah, jangan mencari solusi ke dalam perselingkuhan yang kelihatannya ini menjadi satu solusi, namun sebenarnya bisa membuat rumah tangga menjadi rusak dan hancur. Bukan saja berpengaruh kepada pasangan yang berselingkuh, tapi mempengaruhi anak-anak dan generasi yang ada di bawahnya. Yuk, marilah kita menjaga kesetiaan di dalam pernikahan. Iya. Terima kasih, Oke. selamat siang. Iya, terima kasih Ibu Iliana Widodo buat edukasinya buat kita untuk mengingatkan kembali gitu ya. Terima kasih Bu Ili. Terima kasih Mbak Ria, dan Iya, terima kasih listener. Senang sekali ya, baik. sehat Iya. selalu ya. Oke, terima kasih Bu Ili. Sampai Sampai ketemu jumpa. lagi. Iya. Ya. Oke, demikian siaran saya bersama dengan tim parenting Yayasan Busur Emas. Ada Ibu Iliana Widodo MPDK CBC CLC. Silakan untuk Anda yang terlewat siaran saya bersama dengan Ibu Iliana bisa nonton lagi melalui YouTube channel di Heartline Network. Ada Mbak Lydia Vincent, kalau jomblo boleh dong asal jangan jadi pelakor. Oh iya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Saya Ria mohon pamit dan sesaat nanti kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program Wisdom of the Day bersama dengan PM Susbandono.